Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Nirmala Purwanda, NIM 2013040005. Baik, saya Weri Yulia Marta dengan NIM 2013040001. Saya Muhammad Aulia, NIM 2113040161. Baiklah, saya akan membacakan poin yang pertama, yaitu pengertian khas menurut para ahli usul. Lafaz khas adalah suatu lafaz yang mengandung satu pengertian secara tunggal. Menurut Abu Zahra, para ulama sepakat memahami lafaz khas menunjuk untuk pengertian khusus secara qat'i atau pasti, dan hukum yang dikandungnya bersifat qat'i selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain. Pendapat para ulama mengenai lafaz khas ini yaitu: yang pertama, menurut Mana Al-Qatan, lafaz khas adalah lafaz yang merupakan kebalikan dari lafaz am, yaitu tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. B. Menurut Mustafa Said Al-Qin, lafaz khas adalah setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna satu atas beberapa satuan yang diketahui. C. Menurut Abdul Wahab Khalaf, lafaz khas adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan satu orang tertentu. D. Menurut ulama Al-Syaukani, lafaz khas adalah suatu lafaz yang menunjukkan kepada satu sebutan saja. Kedua, ketentuan lafaz khas. A. Bila lafaz khas lahir dalam bentuk nas syara atau teks hukum, maka ia menunjukkan hal yang pasti dan meyakinkan, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 89 yang artinya, maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. B. Bila ada dalil yang menghendaki pemahaman dari lafaz khas itu, maka dapat dialihkan kepada yang dikehendakinya, seperti sabda Nabi SAW yang artinya untuk setiap 40 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing. Oleh ulama Hanafi ditakwilkan kepada yang lebih umum yang mencakup kambing dan nilai harganya. C. Bila dalam suatu kasus hukumnya bersifat am dan kasus lain ditemukan hukum yang khusus, maka lafaz khas itu menjelaskan kepada sebagian atau afradnya individu-individu yang seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228, artinya perempuan-perempuan yang ditalak hendaknya beriddah selama 3 kali quru. D. Bila ditemukan perbenturan antara dalil khas dengan dalil am, maka terdapat perbedaan pendapat sebagai berikut. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, kalau kedua dalil itu bersamaan datangnya, maka dalil yang khas mentaksiskan yang am. Jika keduanya tidak bersamaan waktunya, maka ada kedua kemungkinan, yaitu lafaz khas menasakh lafaz am jika lafaz am datang kemudian, atau lafaz khas menasakh lafaz am dalam sebagian afradnya jika lafaz khas menjelaskan am. 2. Menurut jumhur ulama, tidak tergambar adanya pembenturan karena lafaz khas menjelaskan am. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian taksis menurut para ahli usul. Dalam kajian lafal umum, para ulama membahas tentang taksis. Taksis ialah penjelasan bahwa yang dimaksud dengan syar'i dalam suatu lafaz umum sejak semula hanya sebagian dari cukupannya, bukan seluruhnya. Dengan kata lain, taksis adalah mengeluarkan sebagian dari satuan yang dicakup lafal umum dan dengan dalil. Dalil-dalil yang mentaksis lafal umum adalah adakala yang berhubungan dengan bagian langsung dari lafaz umum, dan adakala berdiri sendiri atau terpisah dari lafal umum. Menurut Al-Qudari, Baik dan Abdul Wahab yang dikutip oleh Amir Syafiruddin, bahwa inti dari taksis itu adalah penjelasan tentang hukum pada lafal am yang sejak semula memang ditentukan untuk sebagian afradnya saja. Secara singkat, taksis adalah penjelasan atau menjelaskan. Akan tetapi, menurut
Al-Qadi Al-Bagdawi dan Ibnu Suki. Secara inti dari taksis itu adalah bukan sebagai penjelasan, sehingga tidak ada halangan jika datangnya terlambat dari lafaz am. Al-Mukassis, Multasil dan macam-macamnya. Mukassis, mustasil yaitu lafaz atau yang tak dapat berdiri sendiri memberikan faedah dengan sendirinya kecuali bersamaan dengan lafaz am, dan dibagi menjadi 5 bentuk. Istisna bin nafsih yaitu mengecualikan lafaz am dan dengan menggunakan adat atau alat istisna. Contohnya surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24 yang artinya, dan janganlah sekali-kali menyatakan terhadap suatu sesungguhnya aku akan mengerjakan esok pagi, kecuali dengan menyebut insyaallah. Syarat bin nafsih yaitu lafaz yang dibentuk faedah apabila bersambung dengan lafaz yang lain, dan harus ada yang kembali kepada zatnya lafaz yang menjadi syarat. Dan contoh surat yang lain yaitu surat An-Nisa ayat 23 yang artinya, barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Naat atau sifat yaitu lafaz yang mengikuti menjadi sifat dan menjelaskan terhadap lafaz yang diikuti. Contohnya seruan, memerdekakan budak yang mukmin bagi orang yang membunuh orang mukmin yang tidak sengaja. Maka selain budak mukmin tidaklah memenuhi syarat gayah, yaitu lafaz yang menjadi akhir atau penghabisan dari lafaz am yang mendahuluinya, dan lafaz tersebut masuk dalam kandungan lafaz am sebagai tolak ukur dari makna yang dikandung dalam lafaz am itu. Contohnya membasuh tangan, berwudu sampai siku-siku. Terdapat surat Al-Maidah ayat 5 dan 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dengan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Bada'lul ba'di minal kulli yaitu lafaz pengganti yang mengandung arti sebagian dari bentuk lafaz yang mempunyai arti umum. Contohnya, kewajiban bagi orang-orang yang mampu melakukan penjelasan dalam surat Ali Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Zaraf atau keterangan waktu dan tempat. Contohnya tentang masa menunaikan zakat fitrah. Jika dilakukan sebelum salat Idul Fitri maka diterima, namun jika dilakukan sesudah maka dianggap sedekah. Hal yang menunjukkan dalam keadaan, misalnya larangan melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Sekian penjelasan dari saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang macam-macam taksis. Taksis poin A adalah Al-Quran dapat dikhususkan dengan Al-Quran. Contohnya berkasidah seorang wanita ketika diceraikan suaminya selama 3 kali suci atau haid. Dan poin B adalah Al-Quran dikhususkan dengan sunnah. Contohnya masalah waris anak laki-laki mendapat 2 bagian dari bagian perempuan. Yang poin ketiga, as-sunnah dapat dikhususkan dengan Al-Quran. Contohnya bahwa tidak sah solat seseorang ketika tidak wudhu berdasarkan hadis. Yang keempat adalah as-sunnah dapat ditaksiskan dengan sunnah, misalnya hadis yang mengharuskan zakat hasil tani 10% jika dibantu air hujan sesuai dengan hadis. Al-Quran yang kelima adalah Al-Quran atau hadis dikhususkan oleh qiyas. Contohnya hukum dera oleh pelaku zina dengan dera 100 kali. Yang keenam, Al-Quran dikhususkan oleh akal. Contohnya haji wajib bagi yang sudah mampu melakukan perjalanannya. Yang ketujuh, Al-Quran adalah Al-Quran adalah hadis yang dikhususkan oleh mahfum makna tersirat. Contohnya hadis Nabi yang berisi mahfum
makna tersirat, contohnya hadis Nabi yang berisi tentang kewajiban mengeluarkan zakat 1 kambing dari 40 kambing. Dan yang terakhir, penghususan dan dengan problema yang nyata, karena darurat itu adalah diperbolehkan. Contohnya kebolehan memakai sutra bagi Abdurrahman bin Auf dan Zubair yang berpenyakit gatal. Gatal merupakan ilat yang merupakan problema nyata yang dapat mengkhususkan naas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.